Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afizah dengan NIM D1B1201002. Program studi S1 Farmasi dari Universitas Megarski. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Baiklah, di sini saya akan membagi informasi mengenai farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi adalah salah satu ilmu yang berfokus pada obat-obatan. Farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat dalam bentuk tertentu sehingga siap dijadikan suatu obat terhadap penyakit. Farmasi berasal dari kata farmakos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya obat atau racun. Karena saat digunakan dengan benar dan tepat akan menjadi obat yang dapat menyembuhkan atau mencegah suatu penyakit. Akan tetapi jika digunakan dengan tidak tepat akan menjadi racun. Farmasi itu sendiri adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi belum dikenal sejak zaman Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, atau yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki tugas yang begitu banyak. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita pasiennya, tetapi juga meracik atau menyiapkan ramuan seperti layaknya seorang apoteker. Seiring meningkatnya jenis obat-obatan, rumitnya ilmu mengenai obat dan penanganan serta penggunaannya. Yang dulunya pekerjaan ini masih dikerjakan dan dipelajari dalam kedokteran. Pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick resmi memisahkan antara ilmu farmasi dari kedokteran, yang sekarang kita kenal dengan ilmu farmasi dan ilmu kedokteran, di mana perintah tersebut dikenal dengan Decretus Lege. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa ilmu kedokteran dan kefarmasian sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan farmasi. Yang pertama ada D3 yang kita tempuh selama 3 tahun dengan gelar AMD Pharm. Yang kedua ada S1 Farmasi yang kita tempuh selama 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains atau SSI dan Sarjana Farmasi atau S.Pharm. Yang ketiga ada Apoteker yang kita tempuh selama 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga ada S2 yang kita tempuh selama 2 tahun dengan gelar magister atau S.Pharm. Yang kelima ada program dokter yang ditempuh selama 3 tahun dengan gelar doktor. Selanjutnya definisi obat. Obat adalah bahan atau campuran yang dimaksudkan untuk menentukan diagnosis, pencegahan, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia termasuk hewan, memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Bentuk sediaan obat berdasarkan wujud zatnya dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk sediaan cair. Contohnya seperti suspensis, larutan sejati, dan emulsa.
Yang kedua, bentuk sediaan semi padat. Contohnya seperti krim, lotion, gel, dan suppositoria. Yang ketiga, bentuk sediaan padat. Contohnya seperti tablet, pil, kapsul, dan serbuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang resep. Resep adalah permintaan tertulis dan elektronik dari seseorang dokter hewan atau dokter gigi kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Adapun yang berhak menulis resep adalah yang pertama ada dokter umum atau spesialis, kedua dokter gigi, dan ketiga dokter hewan. Dalam resep harus membuat 7 hal. Yang pertama, nama, alamat, nomor izin dokter praktek. Kedua, tanggal penulisan resep. Ketiga, tanda R pada bagian kiri pada setiap penulisan resep. Yang keempat, aturan pemakaian obat tertulis. Kelima, tanda tangan atau para penulis resep. Yang keenam, jenis hewan dan nama serta pemiliknya untuk resep dokter hewan. 7. Tanda seru dan para dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimum. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya bahas mengenai logo farmasi. Pada tahun 1796, mangkuk yang dililiti ular tersebut dipercaya berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Higia. Higia merupakan putri kandung dari Alcepius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah dari Higia, Alcepius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Karena kemampuannya menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Alcepius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo, anaknya Zeus, membunuh Alcepius dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuatkan kuil untuk Alcepius. Pada saat membangun kuil, ternyata Apollo menemukan ular dalam keadaan mati dan kaku. Ketika dia mengambil ular tersebut dan dijatuhkan, ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian diartikan sebagai penyembuh dan penghidupan kembali kematian Alcepius. Itulah mengapa putri dari Alcepius, Higia, disebut sebagai simbol penyembuhan. Dalam logonya, mangkuk dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuh. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Itulah sejarah mengenai logo farmasi. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.